الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan urusannya, diberikan rezekinya, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ya Rabbana shallallahu alaihi berbahagia dan juga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Allah Subhanahu baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi sebagai umatnya mendapatkan syafaat yang uzma di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan materi pada bulan yang lalu mengenai tentang fikih pernikahan. Di sini saya sudah mencatat 20 pertanyaan yang sering diajukan oleh para jemaah, baik secara online maupun offline. Dari 20 ini saya akan bacakan singkat, insyaallah setengah jam selesai. Judulnya urgensi pernikahan. Perlu diketahui bahwasanya dalam pernikahan terdapat syarat dan juga rukun. Di antara rukun nikah di situ ada 2 saksi pernikahan, dan saksi ini tugasnya sangat penting karena dia mengisbatkan suatu pernikahan, menetapkan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dan tugas saksi ini memverifikasi keberadaan wali, apakah sesuai urutan wali nikah atau tidak, apakah dia ayah kandung atau bukan, apakah dia wali atau wakil wali. Ini penting. Makanya kalau saya ditanya, menurut Pak Ustaz, siapakah orang yang menghakimi wali? Jadi saksi, yaitu orang yang Islam, adil berakal dan adil. Adil di sini adalah ma'rifatul ahkam. Dia mengerti hukum yang ta'allaqu an-nikah, yang berkaitan tentang nikah. Jadi saksi itu bukan sekedar saksi, bukan sekedar mengucapkan sah, tapi yang pertama dia harus memverifikasi dan validasi apakah ini wali atau wakil wali. Karena banyak wali nikah yang mewakilkan perwalian. Ada yang lebih ekstrim lagi, yang mewalikan bukan ayah kandungnya tapi ayah angkatnya. Ada juga yang mewalikan adalah tidak sesuai urutan wali, seperti yang pernah saya sampaikan
wali yang menduduki urutan nomor 1 adalah abun, bapak kandung. Menempati nomor 2 jaddun, kakek. Menempati nomor 3 akhun syaqiqun, saudara kandung. Saya sih. Menempati posisi yang keempat adalah keponakan. Menempati posisi yang kelima paman. Menempati posisi yang keenam sepupu. Ketujuh cucunya paman, terus cicitnya paman, dan seterusnya. Kalau nggak ada wali nikah dari jalur nasab, baru nikah melalui KUA. Pernah satu contoh, seorang wali nikah yaitu pamannya si perempuan. Makanya saksi ini perlu bertanya, posisi bapak sebagai wali nikah sebagai apanya wanita? Oh, saya pamannya pak. Si saksi bertanya kepada si perempuan, apakah kamu masih punya ayah? Tidak. Masih punya kakek? Tidak. Masih punya saudara kandung? Punya. Berarti ahaqqul wilayah bainal akh wal 'am utimalah. Apabila di situ masih ada saudara kandung, maka yang paling berhak menjadi wali adalah saudara kandung si perempuan, mau kakaknya atau adiknya, daripada si paman. Paman ini nomor 5, masih keharum dan keponakan. Sedangkan saudara kandung itu urutan wali nomor wah nggak komen, nggak ada gorengan gitu. Ulang berapa? Iya. Saya ulang lagi. Kalau pengajar bapak ibu ulang lagi, kelihatannya kayak paham gitu. Dari molot ditanya paham nggak? Enggak. Wali nasab itu yang pertama siapa? Yang kedua tiga empat ponakan dulu, 5 paman, 6 sepupu, dan seterusnya. Kalau ada saudara kandung dan paman yang berhak menjadi wali siapa? Saudara kandung. Yang penting Islam balik berakal. Islam balik berakal. Tapi boleh nggak saudara kandung mewakilkan kepada pamannya? Boleh nggak? Boleh. Yang penting ada sighat taukil, yaitu lafaz serah terima antara wali dan wakil wali. Ketika si wali menyerahkan perwakilannya kepada si paman, maka si paman berubah statusnya menjadi wakil wali nikah. Kalau mewakilkan perwalian bebas kepada siapa saja, tidak selalu kepada jalur nasab. Boleh juga itu saudara kandung mewakilkan kepada orang lain, seperti Pak Haji, Pak Ustadz, diperbolehkan. Teman nanti ketika akan nikah harus disebutkan bahwa dia posisinya sebagai wakil wali. Angkahtuka wa zawwajtuka maktubataka binti allati waqalani walihu bimahri al-burhan
dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Jadi harus ada yang walinya berwakil kepada saya. Sebab posisinya dia sebagai wakil wali, bukan wali. Paham Pak? Itu pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan ketiga, jika ayah meninggal, siapa yang menjadi wali nikah? Kalau meninggal langsung ke bawah kan? Bapak meninggal, kakek meninggal, saudara kandung, saudara meninggal, keponakan meninggal, paman meninggal, sepupu, ke bawah. Nomor 4, bolehkah wali nikah mewakilkan perwaliannya kepada yang di luar nasab? Boleh. Wakil itu boleh satu nasab, boleh di luar nasab. Nomor 5, bolehkah wali nikah mewakilkan perwaliannya? Boleh. Nomor 7, bagaimana sigat taukil? Sigat itu ucapan, taukil itu perwakilan. Gampang. Misalkan saya jadi wali nikah, saya misalkan punya putri, ingin menikahkan, tapi saya hormat takzim kepada guru putri saya di pondok pesantren dan beliau kebetulan hadir. Saya pengen yang mewalikan adalah kiainya anak saya. Biasanya kalau di Jawa itu bapaknya ada, tapi nggak mau mewalikan, diwakilkan kepada kiainya. Boleh nggak? Boleh. Wahai Bapak Kiai, saya yang bernama Muhammad Alifani sebagai wali nikah atas nama anak saya ingin mewakilkan perwaliannya kepada Pak Kiai untuk menikahkan anak saya. Nanti si Kiai bilang saya terima wakil nikahnya. Jadi posisi Kiai ini jadi wali nikah apa jadi wakil wali? Wakil wali. Dan sebutkan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan titik-titik yang walinya berwakil kepada saya. Ini jarang ditemukan di masyarakat. Makanya saya sering bilang kepada dia, dalam urusan saksi ini lebih baik ustaz yang jadi saksi, jangan RT. Lo mesti RT. Ada RT di sini, RT ada. Ada RT? Nggak ada. Mana RT? Oh, RT-nya ustaz. Ada RW? Emang jadi saksi cuma sah. Enggak lah, jadi saksi itu tetap Bapak tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawab. Karena saya pernah menemukan kasus ketika ditanya sama saksi, Bapak siapa? Saya ayah angkatnya. Dua, emang ayah angkat bisa jadi wali? Kalau memang perempuan itu tidak punya wali, misalkan anak yang dibuang di panti asuhan oleh orang tuanya tidak diketahui identitasnya, maka fasultan wali mana waliyalah, yang menjadi wali adalah KUA. Lanjut nomor 8. Kalau wali bisa diwakilkan, apakah pengantin pria bisa diwakilkan juga? Jawabannya bisa.
Pengantin pria itu yang menjawab qabul. Ada wali yang mengucapkan ijab. Yang disebut ijab qabul ada ijab adalah penyerahan. Qabul artinya apa? Penerima. Nah, ini bisa saling mewakilkan. Wali nikah bisa diwakilkan. Itu juga pengantin pria. Contoh, sudah jauh Gus Dur itu Haji Abdul Rahman Wahid sewaktu di Mesir, beliau disuruh nikah sama bapak ibunya dan setuju atas pilihan Gus Dur, tapi Gus Dur tidak bisa pulang sebab ada sesuatu perjalanan. Maka Gus Dur memutus, dan di situ ada dua nikahnya. Gus Dur memutus temannya untuk menjadi wakil dan pengantin laki-laki. Tapi ada satu cerita juga yang menjadi wakil itu adalah kakeknya Gus Dur. Makanya ditanya pun nikah sama laki-laki, padahal itu kakeknya Gus Dur. Gus Dur mewakilkan, tolong wakilkan saya sebagai pengantin laki-laki untuk menjawab qabul. Saya terima nikahnya. Yang mana pengantin laki-laki telah berwakil kepada saya dengan mas kawin dibayar tunai. Bisa. Yakin bahkan mau nikah lagi mau orang Palestina, ya di sana banyak agama, ya dan jangan di sana itu nikahkan aku, oh berbeda, ya jadi punya anak satu, punya anak dua, suaminya pada meninggal di hati sabilillah, otomatis si perempuannya jadi dan mana dapat ya. Terus di TV itu komentarnya, siap saya rela menjadi istri kedua, ketiga. Waduh, gimana Pak semuanya? Oh enggak apa-apa misalkan sama pegawai PT apa-apa. Marco juga siap jadi istri kedua. Gimana mau nggak? Takut Pak? Ya. Hidungnya bangkir, nggak? Mancu kayak prosotan TK. Dagunya lancip, kayak lebah bergelantungan. Masya Allah. Kulitnya mulus, mau nggak? Misalkan di kampung ini di Indonesia nih, ya janda, kemudian ditawarkan, jadi ditawarkan ke masing-masing masjid, Al-Adhan kebagian stok 10 perempuan, anaknya satu, ya dia belum punya wali, belum meninggal, dia sebatang kara, punya anak satu, wali dia berarti wali hak hakim ya, dan bapak meninggal semuanya itu, kira-kira mau nggak? Pasti lagi nolong mau gimana? Ada di stok bener nih ya. Tenang masalah istri nanti saya ngomong siang ya. Makanya Islam itu boleh kami ya karena memang ya akhir zaman 50 banding 1.
Ceweknya 50, ceweknya 50 lakinya 100. Tapi kalau ceweknya 50 juta, lakinya cuma 1 juta. Ini aja udah 4:1. Harusnya bapak-bapak itu istrinya 4. Nah, terus kalau bapak cuma 1 istrinya, nanti yang tiga siapa yang dikahwinkan? Yang tua dulu lah, yang masih muda. Mau mereka jadi yang kedua, ketiga mau, nggak harus yang pertama. Tinggal bapak aja rekonsiliasi dengan istri. Bisa diatur. Ada doanya Pak. Yufid Gubun. Nomor 11. Bagaimana pernikahan dengan wali bayaran? Ada juga kan oknum wali bayaran. Jadi orang tuanya masih ada, laki-laki dan perempuan mau nikah untuk 1 RT sudah jadi wali, dibayar 5 juta. RT-nya tukang mau aja, lumayan buat beli motor. Boleh nggak wali bayaran? Boleh nggak? Nggak boleh. Awas, masih ada di satu wilayah yang melegalkan kawin kontrak. Ya, melegalkan apa? Kawin kontrak. Itu walinya itu bayaran, walinya bayaran. Sah nggak? Sah nggak? Nggak sah. Udah walinya bayaran, persyaratan nikahnya dibatasi waktu selama 3 bulan, nggak sah. Ada tempatnya. Yang boleh zina. Nomor 12, siapa yang seharusnya jadi saksi? Yaitu orang yang mengerti hukum. Pak, penyebutan binti itu tidak wajib. Misalkan si pengantin laki-laki saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Maryam dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tidak menyebutkan binti itu hukumnya sah. Ini kadang kok si saksi bilang nggak sah, ulang nggak sah. Kenapa? Bintinya nggak disebut. Waduh, bahaya. Pernikahan yang sah dibatalkan sama saksi karena saksinya nggak ngerti. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan ucapan qabul itu sudah sah dengan qabil tu nikah. Sudah sah. Apa artinya? Saya terima nikahnya. Sudah sah. Sekarang pasien ini mau nikah yang kedua nih dengan orang Palestina. Pasien itu menolong, saya terima nikahnya. Sudah sah. Usah pojok panjang, kan namanya itu ya, namanya itu ya. Mau nama Arab itu. Udah pasien itu yang nolong, saya terima nikahnya. Wah, mana? Ya, dites ya. Pasien isinya 1 cemen. Kalau istri 2 gentleman. Istri 3 Superman. Istri 1 cemen. Belum punya istri, no comment. Lanjut ke nomor 13. Ini lagi selesai. Saudara kandung dan bapak siapakah yang lebih berat dalam nikah? Jawaban
belum balik, berarti lokal, keponakan. Keponakan belum balik, berarti paman. Atau belum berakal, nggak ngerti. Kemudian nomor 14, bagaimana jika wali nikah tidak menyetujui pernikahan? Apakah turun ke wali berikutnya? Apa langsung nikah dengan KUA? Langsung KUA. Misalkan pasien ini contoh tidak menyetujui pernikahan anaknya, pasien ini tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon laki-lakinya tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan agama. Kemudian anaknya tutup mau nikah, padahal pasien ini punya pilihan yang lain. Pokoknya gak setuju aja pasien ini dengan alasan syariat. Entah laki-lakinya jarang sholat, hobinya mancing, main judi, bapak pokoknya gak setuju. Kalau ada alasan syariat, itu si perempuan nggak bisa nikah melalui KUA atau nikah dengan wali di bawah pasien ke kakek, saudara kakek dan sebagainya bisa. Tapi kalau alasannya bukan karena syariat, si laki-laki ini sudah sesuai dengan ketentuan agama, sudah mukafaah, sudah ada kesetaraan baik dari agamanya, penghasilannya, bobot bibit bebeknya. Perempuan menyodorkan, Pak tahun saya bagus. Pak Suyati itu pokoknya saya nggak mau jadi wali nikah. Kamu harus ikut pilihan bapak. Tapi pilihan bapaknya itu lebih rendah daripada pilihan anaknya. Maka si anak boleh nikah langsung dengan KUA. Enggak turun ke bawah, enggak turun ke kakek, enggak, langsung bebas KUA. Namanya al-dol, ain dot lam, ain dot lam. Apa itu? Seorang wali yang enggan untuk menikahkan anaknya, padahal si anak sudah menyodorkan laki-laki yang sesuai dengan syariat, dari mukafaah, kesetaraan pekerjaan, agama, harta, bobot bebek, tapi si wali tetap tidak mau menikahkan, maka si perempuan boleh langsung ke KUA. Paham nggak? Makanya bapak jangan coba-coba menolak pernikahan anak bapak. 16. Bagaimana jika wali tidak hadir? Dikonfirmasi dulu. Kalau masih ada kemungkinan untuk komunikasi, maka si wali yang tidak hadir mewakilkan perwaliannya. Kalau bagi wakilkan nggak sama. 17. Hukum ayah angkat dari wali biasa. Status anak adopsi, kalau nggak ketahuan bapaknya maka walinya hakim. Kalau masih ketahuan bapaknya maka walinya bapaknya. 19. Apakah antara ijab kabul harus satu nafas? Tidak harus. Bilqad ditanaffusi, sekedar berhenti mengambil nafas boleh. Bilqad irifin, atau menelan muda, atau minum dulu, itu sah. Yang gak sah itu wa'idara fasru ada, dan apabila pemisahnya antara ijab dan kabul terlalu lama, itu gak sah. Tapi kalau dibayar tunai, dia anak dulu, saya terima
menikahnya itu sah. Atau tunai, diam dulu. Saya terima nikahnya itu sah. Jadi nggak harus satu nafas, Pak. Paham? Yang nggak sah itu apabila pemisahnya dianggap lama secara adat. Tunai, dia merokok dulu. Waduh, bentar ya. Saya terima nikahnya nggak sah karena ada pemisah yang dianggap lama. Yang terakhir, bolehkah ada jeda antara ijab dan qabul? Boleh, asalkan jedanya tidak lama. Kalau hanya sekedar mengambil nafas, menelan ludah, atau minum satu gelas kecil, Pak, itu sah. Inilah 20 pertanyaan yang sering terjadi di masyarakat supaya kita lebih mengerti tentang fikih pernikahan. Karena kita yang ada di sini adalah wali nikah atas anak kita, betul? Dan kita di sini juga adalah orang yang nanti akan ditunjuk menjadi saksi nikah oleh masyarakat. Dan kita di sini juga akan ditanya oleh permasalahan masyarakat tentang pernikahan. Dan ini harus diedukasi terus. Jangan sampai salah di dalam bab nikah. Barangkali dari sini ada yang bertanya atau yang silakan. Ya, banyak di masyarakat yang kayak gini juga. Ada bapaknya, ada KUA. KUA kan itu sebenarnya hanya mencatat administrasi, betul nggak? Dan memverifikasi apa betul ini kamu, kemudian KUA itu tugasnya catatan sipil dan sebagainya. Ya, harusnya KUA nanya, Bapak mau walikan atau mau mewakilkan? Harusnya nanya. Dan saksi juga harus tahu itu. Saksi itu harus tahu prosesi antara wali dan KUA. Terus bapaknya ngomong, saya wakilkan aja kepada bapak. Itu sudah cukup. Saya wakilkan saja kepada bapak. Itu sudah cukup. Adapun si KUA tidak menyebutkan yang wali berwakil kepada saya, ini juga sudah cukup. Misalkan tidak menyebutkan, yang penting jelas ada kata-kata serah terima yang dianggap sah. Saya wakilkan kepada bapak, itu sudah sah. Dan saksi harus nanya, KUA seperti apa? Saya sebagai wakil wali. Itu sudah sah. Tapi idealnya kan kalau KUA itu sebenarnya sudah ada form
wali tidak ngomong ingin diwakilkan, si KUA main robot aja. Tapi biasanya kalau KUA yang mengerti dia akan bertanya. Bahkan KUA menyarankan agar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung. Karena ayah kandung juga dia grogi, takut, panas darah, imam panggung. Masa mau jadi wali aja diajarin dulu mah KUA ayah nikahkan. Baca dan baca, jangan baca. Wah, mantap. Ustaz, saya kalau nggak baca bingung, ya udah baca. Itu bayar. Yang pernah terjadi mah bapak angkat, ini pernah terjadi. Untuk si saksi bertanya, akhirnya tanya dulu perempuannya hasil apa? Adopsi ya, bahasa Indonesia adopsi ya, dari panti asuhan. Dia dikonfirmasi panti asuhan memang tidak diketahui bapaknya, karena dibuang begitu saja. Hasil zina itu KUA. KUA itu kecuali menurut Imam Syafi'i, kalau yang bertanggung jawab itu menikahinya di usia kandungan di bawah 4 bulan. Di bawah 4 bulan dia nikahi. Maka ketika lahir anaknya perempuan, maka bapaknya berhak dari nikah. Tapi kalau di usia kandungannya di atas 4 bulan, bapaknya tidak berhak dari nikah. Maka harus tahu. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, berapapun bulannya, asalkan yang bertanggung jawab adalah yang menghamili, maka ketika anaknya lahir berarti itu adalah bapak, boleh menjadi wali. Kalau yang Syafi'i ketat. Tapi kalau kandung sudah terlanjur terjadi di mana Pak Kiai, maka dasar aluna pakai hukum yang meringankan, yaitu menggunakan mazhab Syafi'i. Misalkan sudah terjadi Pak Kiai, dia waktu dilahir usia kandungannya 7 bulan, makanya pas 2 bulan nikah lahir. Terus yang jadi wali siapa? Bapaknya. Sah menurut mazhab anak. Tapi kalau burung kandung belum terlanjur terjadi, ada yang bertanya masyarakat, maka tasaddad, kasih hukum yang memberatkan. Paham? Ada lagi yang bertanya? Ya, saya tadi pokok nikahan berdasarkan sepakat asrat itu wajib apa maksudnya? Sepakat asrat itu wajib apa maksudnya? Apa? Dan sepakat asrat as-sholat tuh, sepakat asrat itu mahar. Mahar itu syarat nikah. Mahar itu syarat nikah dan disebutkan. Bahkan mahar itu nggak harus kontan, bisa juga semoyo. Apa semoyo? Iya. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin 10 gram emas dibayar cicil. Ya, boleh Pak cicil Pak. Punyanya 1 gram, nanti utang 9 gram.
gram. Wah, mantap. Mas kawin itu yang penting mutamawal, yang penting ada nilainya. Walau kana bukhatan min hadidin, meskipun cincin yang terbuat dari besi itu bisa menjadi mas kawin. Seperangkat alat sholat bisa menjadi mas kawin. Kemudian panci, teko bisa juga menjadi mas kawin. Perawatan rumah tangga bisa perawatan rumah tangga. Tapi ulama mengatakan utamanya adalah emas. Dan biasanya emas kawin itu kalau dijual buat dagang, misalkan bapak minta impornya, minta ikhlasnya, ini emas kawin yang 100 gram dijual lagi buat modal dagang, atau bapak minjam ke istri, itu biasanya barokah emas kawin buat modal dagang. Jangan disimpan, itu jangan dijual. Mau susah kayak gimana juga, pas kawin jangan dijual, boleh dijual. Bapak dulu mas kawinnya berapa? 1.000 ya? Berapa bapak saat itu mas kawinnya? Zaman dulu kan 800 perak, kayak gitu ya. 2.000, boleh. Ada lain kan di luar negara. Makanya Pak, orang Palestina itu yang jadi ganda, dia kan nggak mau pakai mahar itu, nggak mau dia. Dia ikhlas, dikasih kerudung juga sebagai mahar ikhlas. Masya Allah. Dari ini saja kita sampaikan. Atau lagi ya, silakan. Kalau wali dari saudara kandung itu ada hubungan dari kakak adik atau gimana? Hubungan Saudara kandung itu bebas, mau kakaknya, mau adiknya. Tinggal mana yang memenuhi syarat. Kan tadi saya bilang Islam balik berakal adil. Di antara saudara kandungnya siapa yang sudah balik semua, sampai berakal semua. Siapa yang adil ini ada dua. Satu lebih mengerti hukum. Siapa yang lebih mengerti hukum tentang pernikahan? Oh, misalkan adiknya nih keluar pesantren, yang berarti adiknya. Dan juga orang yang tidak selalu melakukan maksiat, karena orang selalu melakukan maksiat itu disebut fasik. Orang fasik itu tidak boleh jadi wali. Misalkan abangnya maksiat mulu, adiknya enggak. Paham ya? Ini saja.